Kita tidak akan mundur. Kalian hadapi mereka. Aku yang akan membunuh Kendrawani. Bopo, benar kan? Sekarang Malwapati benar-benar menjadi milikku, Bopo. Benar-benar menjadi milik kita, Bopo. Kendrawani! 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 Apa, Sengkang Baplang? Apa yang telah kamu lakukan kepadaku? Apa? Jadi kamu sudah sadar kalau kamu telah kehilangan kekuatanmu, Sengkang Baplang? Kamu curang! Kamu curang! Aku terpaksa melakukannya. Walaupun dengan jijik. Aku terpaksa melakukan permainan itu. Kurang ajar! Kamu laknat! Yeah! Lihat dirimu, Sengkang Baplang. Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi. Perintahkan semua keluar! Tapi, Yang Mulia. Keluar! Aku bunuh kamu, Kendrawani! Aku bunuh kamu! Apa yang harus kita lakukan pada orang ini, Ratu? Curang kamu, Kendrawani! Kurung dia dalam penjara bawah tanah. Dan jangan lepaskan dia dari rantai yang mengikatnya. Baik, Nyai. Kurang ajar. Siapa dia? Cepat tangkap dia. Gagal. Mana mungkin dikejar? Mereka sudah tidak ada. Lihat, Yunda. Mana mereka? Itu. Kurang ajar.
mereka kabur. Jangan khawatir, Ratu. Kita akan bisa panggil para siluman dan menawa. Lihat saja nanti. Ampuni saya, Guru. Ampuni saya, Grenda Seba. Sesembahan kami. Sekarang setelah semua terjadi kamu merantau memohon ampun. Tapi sebelum ini, kemana saja kamu? Kenapa setelah kamu rebut kembali melompat ini, kamu lupakan aku? Ampuni saya, Guru. Ampuni saya, sesembahan kami. Bodoh, goblok. Kamu lupa diri sejak Baplang. Ketika kamu coba dekati Padmasari, sudah aku peringatkan agar kamu tidak lupa diri. Ajian dan ilmu akan lenyap dan meninggalkanmu kalau kamu sentuh wanita. Tapi sekarang, apa yang telah kamu lakukan dengan Gendrawani? Mohon ampuni saya, Guru. Mohon. Tidak, aku tidak bisa mengampunimu. Mohon kembalikan kekuatan saya, Guru. Mohon kembalikan ajian saya. Apa artinya Senggang Baplang kalau tanpa ajian dan kekuatan? Aku tidak akan mengampuni semudah kamu menghancurkannya. Lalu, apa yang harus hamba lakukan? Kembalilah bertapa. Sesali kesalahanmu, pergi. Pergilah bersama rantai Gendrawani yang membelenggumu. Pergi. Haruskah aku ke sana? Mudah-mudahan ini jalan terbaik.
Di gua inikah aku harus bertambah? Masuklah Sengkang Baplangi. Bagaimana aku bisa masuk? Kalau badanku ini dirantai, mestinya lepaskan dulu rantai ini. Banyak bicara kamu. Suara apa itu? Apa itu bukan suara air, Bah? Sepertinya begitu, Sang Prabu. Jangan-jangan... Niratu! Ya, Niratu! ada apa? Banjir yang mengelilingi Malwapati bergolak, Niratu. Banjir bergolak. Iya. Buruan kecut. Elang Mas, ada apa? Ada apa, Elang Mas? Banjir menyusut, Popo. Banjir menyusut. Anakku, banjir menyusut. Mari kita lihat. Iya. Lihat itu, Niratu. Kamu harus bangga, Gendrawani. Karena kamu telah benar-benar mengalahkan Sengkang Baplang. Kutuk sihir banjirnya telah tercabut dengan sendirinya. Iya, Bopo. Mari kita masuk, Bopo. Kini lega perasaanku, karena aku telah benar-benar kukuh sebagai Ratu Malwapati. Terberkatilah anakku, Gendrawani. Terima kasih, Bopo. Elang Mas, Selamat Ratu Gendrawani. Ratu kami. terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Maaf nih Ratu. Ada apa, Elang Mas? Apa ada sesuatu yang penting yang harus kamu sampaikan? Saya khawatir kalau tiba-tiba para pendekar Malwapati menyerang kemari. Kalau mereka para pendekarnya Prabu Angling Dharma, mereka harus kita bantai sebelum mereka menyerang kita. Maaf, Niratu. Kalau Niratu sekarang sudah resmi menjadi ratu, Niratu harus punya seorang pati atau senopati. Pati atau senopati? Iya, Ya, betul. Itu artinya, Niratu harus mengangkat pati dan beberapa senopati. Untuk mengangkat senopati, mungkin tidak sulit bagi saya. Dengan hormat, bisa saya angkat Ni Dewi Kenanga, Dewi Kantil, Dewi Cempaka, atau 2 senopati dari Meranggas. Tapi Sang Prabu, kalau saya menunjuk Sang Prabu, pasti tidak mungkin. Karena mana ada seorang raja menjadi patih di negeri lain. Atau kalau saya menunjuk Paman Segawan Lanang, maka penghormatan saya kepada Paman Segawan Lanang sebagai sesepuh akan luruh.
Pertanyaannya, pantaskah paman menjadi bawahan saya? Niratu. Yang Niratu perlukan sebenarnya seorang pendamping. Seorang raja yang akan mendampingi serta penasehat dan untuk bertukar pikiran. Eh, mohon maaf Sang Prabu. Pendamping atau raja yang Sang Prabu maksud, apakah Sang Prabu sendiri? Tidak, tapi bukan begitu. Tapi Maaf Sang Prabu. Saya hanya merasa menjadi ratu kalau saya tetap sendiri, tidak didampingi siapapun. Mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Bolehkah saya berbicara empat mata dengan bopo saya? Baiklah, silakan, silakan. Mari bopo. Ayo. Sekawan Lanang, Iya, Sang Prabu. aku juga ingin bicara empat mata dengan. Iya. Bopo, Aku terpukul sekali, Sekawan Lanang. Aku malu, aku malu, aku malu. Tak kusangka Gendrawani akan bicara seperti itu di depan umum. Benar-benar tidak punya perasaan. Saya kan sudah bilang, Ratu Gendrawani itu mencintai dirinya sendiri. Lebih dari apapun juga. Tapi apa yang ia lakukan dengan Sengkang Baplang? Gendrawani mau kawin dengannya. Mau tidur dengannya. Dia... Semua itu ia lakukan. Karena hanya dengan cara itulah ia bisa kalahkan Sengkang Baplang, Sang Prabu. Tapi... Romo. Apakah kita harus terus seperti ini, Romo? Dihina dan dikecilkan oleh Ratu Gendrawani. Iya, Romo. Kami tidak terima Romo diperlakukan seperti itu. Dibuat malu di depan umum. Kita harus mengadakan perhitungan, Romo. Tenang. Tenang dulu. Kalian jangan terlalu menggebu seperti itu. Tapi kami tidak terima Romo dipermalukan seperti ini. Kami akan keluar dari persekutuan. Kalau Romo tetap tidak dapat tempat yang terhormat. Iya, Romo. Itu sudah menjadi kesepakatan kami. Cempaka. Genanga. Kantil. Sekawan Lanang. Betul, Bopo. Apa yang harus saya lakukan setelah saya benar-benar menjadi ratu? Saya harus memilih pati dan senopati seperti yang disarankan oleh Paman Segawan Lana. Ya, itu betul. Ditambah beberapa pembantu untuk melaksanakan segala kebijaksanaan yang harus dijalankan. Tetapi, untuk apa semua itu buru-buru dibentuk? Kalau kita belum tahu persis pribadi dari orang-orang yang akan menduduki jabatan itu. Saran Bopo? Pelajari dulu orang-orang yang ada di sekitarmu. Setelah kamu kenal betul sifat-sifat mereka, kesetiaan mereka, barulah kamu tentukan siapa-siapa yang pantas untuk menjadi pembantumu. Kalau kamu salah pilih, maka bencana akibatnya. Bopo, Kekuatanmu sendiri dan keyakinanmu pada ratu gelap-gelapnya kegelapan adalah kekuatan yang tidak ada taranya. Bopo yakin, dengan kekuatan ari-arimu itu, kamu akan menjadi pemenang. Kamu akan menjadi ratu seperti yang kamu inginkan. iya. Terima kasih, Bopo. Restu Bopo yang akan mengantar saya pada puncak kejayaan saya. Terima kasih, Bopo. Terima kasih. Ya. 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 Mau apa kalian? Jangan banyak bicara. Serahkan kudamu.
Jangan coba-coba melawan. Oh, betapa mudahnya kalian mencari harta kekayaan. Ah, hajar! Ya! Lawan aku! Ilmu yang kau miliki bukanlah ilmu yang sempurna, melainkan ilmu yang akan membawa malapetaka. Kurang ajar! Makhluk setan! Setan yang kesetanan! Itu Malwapati. Kita perlu lebih dekat. Ah, tidak. Lalu bagaimana kita bisa lihat suasana yang ada di dalamnya? Ya, tentu saja dengan cermin sihir saya, ya. Sengkang Baplang, sudah kita usir. Tapi itu bukan berarti kita tidak punya musuh. Musuh utama kita masih hidup, Angling Dharma. Dia merupakan ancaman yang harus kita musnahkan. Benar, Ratu. Kalian harus tetap siaga dan waspada. Baik, Ratu. Perlu kalian ketahui, walaupun secara kasat mata sekutu kita, Prabu Baka, Segawan Lanang, dan ketiga putrinya, Dewi Kenanga, Kantil, dan Cempaka, menyatakan kesetiaannya pada ratumu ini, jangan terlalu kalian percaya. Dan kalau ada apa-apa yang mencurigakan dengan mereka, cepat bertindak, atau setidaknya cepat beritahu saya. Mengerti? Mengerti, Ratu. Kelihatannya Malwapati benar-benar dikuasai oleh Gendrawani. Ya. Dan Ratu Gendrawani punya Prabu Baka, Segawan Lanang, dan ketiga putrinya sebagai sekutunya. Ya, benar. Tapi tidak perlu khawatir. Kelihatannya persekutuan mereka tidak kuat. Ya, benar. Saya melihat itu. Ini salah satu kelemahan yang akan bisa kita manfaatkan untuk memecah belah mereka. Dan dengan mudah kita bisa masuk, ya. Iya. Tuan Singammaruta, berarti Tuan punya rencana sendiri untuk masuk tanpa menunggu perintah Sang Prabu Raja Samuka? Tidak, Tuan Bahadur. Saya belum berpikir begitu. Oh, kalau begitu, mari kita kembali ke pusara angin. Kita laporkan penemuan kita ini kepada Sang Prabu, ya. Iya, begitu lebih baik. Mari. Calo, ya. Bagus. Bagus. Saya setuju dengan usul Tuan Singammaruta. Pecah dulu mereka. Baru kita masuk dan menghancurkannya. Yang mulia, saya akan berada paling depan.
kalau siasat itu yang dipraktekkan. Ya, saya akan sangat-sangat mendukung, Tentu saja, Tuan Bahadur. Oh, Nanti dulu. Mohon dengar dan simak pendapat saya. Silahkan, Putra Mahkota. Ya. Bicaralah Raja Saputra. Menurut saya, musuh utama kita adalah Prabu Anglingdarma, lambang dari kekuatan putih. Iya. Kalau kita bisa mengalahkan Prabu Anglingdarma, maka berarti hancur sudahlah kekuatan putih. Dan yang berjaya kemudian adalah kekuatan hitam. Dan kitalah kekuatan hitam itu. Teruskan. Romo Dewaji Sang Raja Samuka adalah raja dari kekuatan hitam. Dan pusar angin adalah pusat kekuatan dan kekuatan golongan hitam. Jadi untuk apa kita serang atau kita kuasai Malwapati? Kalau lambang kekuatan putihnya sendiri masih hidup. Jadi menurutmu, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Romo Dewaji, yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari Prabu Anglingdarma sampai ketemu. Iya. Membunuhnya dan memberi bukti pada dunia bahwa Anglingdarma, simbol dari kekuatan putih, sudah tidak ada. Sudah dihancurkan oleh kekuatan hitam. Kalau kita mampu membunuh Anglingdarma, maka Ratu Gendrawani dan sekutunya, serta raja dan ratu yang lain akan menyerah tanpa syarat. Siapapun yang mampu membunuh Anglingdarma, dengan sendirinya akan diakui sebagai raja paling kuat. Raja yang paling pantas untuk disembah dan dihormati oleh para raja yang ada. Putra Mahkota, tetapi menduduki Malwapati adalah suatu usaha yang tepat untuk memancing Anglingdarma. Iya. Memenggal kepala Anglingdarma dan memancangkannya di Malwapati akan lebih mengundang decak daripada menduduki Malwapati. Bukan hanya sekadar mengalahkan Gendrawani Tuan Singamaruta. Ya, saya setuju. Lebih baik kita mencari Prabu Anglingdarma. Kalau kita berhasil mengalahkannya, maka dunia hitam akan bersorak girang. Dan golongan putih akan sadar bahwa yang hitam lebih kuat dari yang putih. Kalau begitu, Pati Membakala dan Raja Saputra yang menjalankan tugas itu. Kami junjung tinggi perintah Paduka yang mulia. Saya akan laksanakan tugas sepenuh hati, Romo Dewaji. Sini. Kerjakan. Baik, Romo Dewaji. Tuan Singamaruta, sepertinya kedudukan kita tergeser, Tuan. Kali ini iya. Tapi jangan khawatir. Kita masih punya peluang. Lihat! Lihat itu! Kelihatannya ada sesuatu yang akan terjadi, Sang Prabu. Apa itu, Sang Resi? Tidak tahu, tetapi lihatlah. Ya, kita harus menghindar, Sang Prabu. Ya. Hei, lihat! Awan itu menggulung mereka, Paman. Kita bisa
kekuatan ini harus kita persembahkan kepadanya. Ayo kembali ke pusar angin. Ini baru putra sejati Raja Samuka. Putra yang membahagiakan orang tuanya. Raja Saputra, Iya, Romo Dewaji. apa yang kamu inginkan setelah membunuh Angling Dharma? Izinkan saya untuk menancapkan kepala ini di halaman Malwapati. Ada keinginanmu yang lain? Hanya itu, Romo Dewaji. Sebab dengan menancapkan kepala Prabu Angling Dharma di halaman Malwapati, lambang kekuatan pusar angin atas Malwapati tercenang sudah. Bagus. Kalau begitu, laksanakan. Saya berangkat, Romo Dewaji. Bungkus. Tuan Singamaruta, Tuan Bahadur. Iya. Sejak tadi saya perhatikan kalian diam saja. Ada apa? Tentu saja kami diam. Untuk apa kami bicara? Kalau kenyataannya, kami tidak diajak bicara. Iya. Padahal kami tahu ada sesuatu yang aneh dalam kemenangan Putra Mahkota. Aneh. Iya. Apanya yang aneh? Tidak salah lagi. Itu para pendekar Malwapati. Kita semua sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi, haruskah kita bertindak sendiri tanpa menunggu Gusti Patih Batik Mantrim? Kenapa harus menunggu kalau kenyataannya Malwapati sudah dikuasai musuh? Ya, kita harus segera menyerang sebelum musuh benar-benar kuat. Saya setuju. Kita harus segera menyerang. Iya, buat apa kita di sini kalau tidak melakukan apa-apa? Iya, tunggu apa lagi? Aku tahu. Tapi, kita semua ini berada di bawah komando Gusti Patih Batik Mantrim. Nah, saya kira wajar kalau segala sesuatu yang akan kita lakukan harus seizin atau sepengetahuan Gusti Patih. Tapi ini perang, Dewa. Dan Malwapati jatuh. Tugas kita untuk merebut kembali Malwapati dari tangan musuh. Ya. Kita tidak bisa menunggu. Ya, musuh akan lebih siap kalau kita menunda waktu lagi. Betul. Suliwa, izinkan kami masuk ke Malwapati. Biarkan kami yang melaksanakan perebutan kembali Malwapati. Liwa, jangan halangi niat baik kami. Betul. Iya, Liwa. Apa salahnya kami berperang sambil menunggu Gusti Patih? Iya, kalian benar. Tapi izinkan aku untuk menghajar mata-mata yang telah menguping pembicaraan kita ini. Itu mata-mata. Dia suruhan Gendrawani. Nah, tunggu apa lagi? Kalau Gendrawani sudah bergerak lebih jauh, kenapa kita tidak segera bertindak? Baik. Kalau begitu, lakukan penyerangan. Saya akan mencoba menghubungi Gusti Patih Batik Mantrim. Baiklah. Ayo, kita berangkat. Ayo. Ayo.